Di awal film diperlihatkan kejadian perampokan pada sebuah bus umum. Semua penumpang nampak ketakutan dan dengan terpaksa menyerahkan harta bendanya. Perampok ini sudah terkenal dengan sebutan harimau. Sebagai tokoh utama diperkenalkan seorang pemuda SMA yang hendak pergi sekolah. Namanya Dapunta. Di kelas ia ditanya soal kerjaan bapaknya. Dengan sedikit bercanda ia jawab astronot. Ia cukup akrab dengan teman-temannya dan ia juga ketua kelas. Saat pulang ia berlari kencang seolah menunggu sesuatu. Tak lama benar seorang gadis turun dari mobil. Terpesona akan kecantikannya Dapun pun hanya berani menatapnya. Saat di rumah ibunya berbicara soal bapaknya. Bapaknya tidak setuju akan keinginan Daput untuk melanjutkan kuliah setelah lulus nanti. Ibunya bilang bahwa bapaknya tak sabar menunggu. Tapi ibunya sangat bijak. Ia memberi semangat kepada Dapun. Ini adalah hidupmu. Lakukanlah yang terbaik. Kejar mimpimu. Segala cara pasti kulakukan untuk mendukungmu, ucap ibu. Dapunta anak yang pintar. Ia sangat menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Di sekolah seorang guru memberi soal yang belum diajarkan. Guru menjelaskan, minggu depan akan ada tes. Soal ini unik, siapapun yang menjawab akan dapat nilai sempurna tanpa harus mengikuti tes. Segera para siswa berusaha mengerjakannya. Daput pun maju untuk menjawab soal tersebut. Selesai menjawab gurunya pun memujinya. Saat pengumuman Dapun mendapat peringkat pertama, seorang siswa yang dapat peringkat 2 agak iri lalu mencoba mengoloknya. Mengatakan anak petani bisa juga dapat nilai sempurna. Dapun sedikit terpancing. Yusuf nama siswa itu. Berkata lagi, lulus nanti akulah yang akan pergi melanjutkan kuliah dan dapat gelar sarjana sekembali nanti. Guru datang dan melerainya. Damar nama guru itu. Ia mengajak ngobrol Dapunta lalu berkata, sangat disayangkan siswa seperti kamu tidak melanjutkan pendidikan. Dapunta dengan bingung menjawab ini adalah keinginan bapaknya. Ia tak ingin membuang-buang waktu hanya untuk sekolah yang dianggapnya tidak ada gunanya. Guru menyemangatinya. Jangan berhenti mempercayai mimpi, ucap guru. Kini diperlihatkan kehidupan Dapun yang sangat berbeda. Saat malam, Daput diajak bapaknya untuk lakukan sesuatu. Dapun hanya menurut. Ternyata ayah Daput melakukan perampokan. Ayah Daput juga pemimpinnya. Pemimpin perampok harimau yang sudah terkenal. Sebelum beraksi ayah Dapun memintanya agar ia yang memimpin aksi kali ini. Dapunta menolak. Dapunta berkata ia tak mau terus hidup begini. Ia ingin terus sekolah. Ayah hanya diam melanjutkan aksinya. Mobil datang. Bawahan langsung menyergap. Tak diduga. Itu adalah mobil mafia. Bawahan pun dihajar 2 mafia yang menjaga mobil itu. Melihat itu ayah turun tangan. Dengan jurusnya yang seperti harimau dengan mudah mengalahkan 2 mafia tersebut. Di ruang sekolah, guru mencoba merekomendasikan Dapun agar bisa dapat biaya siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Namun kepala sekolah yang sejak awal mengukur sesuatu dengan uang, menolak akan hal itu. Guru tidak menyerah. Ia mengundang Dapun, temannya dan Yusuf ke rumah, untuk memberikan les tambahan. Sesampainya di rumah, Dapun kaget, di situ ada gadis yang disukainya. Ternyata ia anak dari guru tersebut. Sebelum les, mereka diperkenalkan oleh guru, Imas namanya. Saat les, Dapun terlihat menonjol akan kepintarannya. Itu membuat Yusuf agak kesal. Tapi Imas melihatnya dengan rasa kagum, sejak saat itu perlahan mereka pun mulai dekat. Dapun anak yang rajin juga berbakti kepada orang tua. Sembari menunggu ibunya yang sakit ia selalu belajar dengan giat. Guru yang selalu mendukungnya. Mengetahui Dapun punya bakat lain yang juga berpotensi. Ia menunjukkan bakat itu pada temannya yang berprofesi sebagai pelatih atlet lari. Dan benar Dapun menang saat lomba lari dari teman-temannya. Pelatih pun terkejut. Guru dengan bangga berkata, ajaib kan? Di rumah guru. Seusai les guru melihat koran berjudulkan Pendekar Lahat. Dan tanpa sengaja temanya berkata itu adalah ayah Dapun. Ternyata saat ayah Dapun menyelamatkan seseorang di pasar terpotret seorang wartawan lalu menerbitkannya. Dapun mendengar itu sontak berkemas. Takut identitasnya ketahuan. Pamit pergi. Karena terburu-buru bukunya ketinggalan. Imas meminta Yusuf untuk mengantarkan buku Dapun ke rumahnya. Karena desakan Imas akhirnya Yusuf pun mengiyakannya. Sambil berjalan Yusuf melihat sekitar. Para murid ayahnya yang berlatih. Akhirnya Yusuf pun tahu. Ayah Dapun adalah seorang perampok. Yusuf yang sejak awal tak suka dengan Dapun menyebarkan berita tersebut di sekolah. Dapun masuk kelas. Ia adalah ketua. Saat guru masuk seperti biasa ia menyiapkan siswa lain untuk beri hormat. Siap. Tak mau dipimpin anak perampok. Siswa tak ada yang berdiri. Hanya satu teman baiknya. Ia bersiap lagi.
Siap, siap. Sampai 3 kali siswa pun tak berdiri. Yusuf berdiri mengambil alih. Siswa pun mengikutinya. Dapun sangat tertekan akan hal ini tapi bagaimana lagi? Ia tak bisa berbuat apa-apa. Selesai kelas ia dihadang oleh Pugar Cas. Pugar adalah siswa yang cukup ditakuti di sekolah dan suka membuli siswa lain. Mendengar berita Dapun, Pugar marah. Karena pamannya cacat akibat ulah perampok. Dapun membela. Pamanmu dirampok di daerah Depok. Tak ada hubungannya denganku. Pugar tak peduli. Menyerang Dapun. Dapun melawan. Dapun yang sudah terlatih dengan mudah melumpuhkannya. Lalu pergi. Di malam hari, ayah beraksi lagi untuk merampok sebuah mobil truk yang sedang lewat. Bawahannya pun dengan cepat menghentikan laju mobil itu. Saat mau mencoba masuk menjarah, mereka dikejutkan oleh banyaknya polisi di dalamnya. Ternyata itu jebakan dari polisi yang sudah lama mengintainya. Baku hantam tak terelakkan. Suara pistol terdengar. Ayah langsung turun mencoba menolong bawahannya. Ia melawan sekuat tenaga, sambil menghindari tembakan para polisi. Polisi yang kesulitan memanfaatkan bawahan untuk mengancam ayah agar menyerah. Melihatnya ayah jadi bimbang. Ia menyerah dan tertangkap polisi. Keesokan harinya, kejadian itu disiarkan di televisi. Dengan cepat semua guru dan siswa mengetahuinya. Yusuf mencoba memprovokasi semua siswa. Meminta semua tanda tangan di sebuah kertas. Sebagai bentuk protes agar Dapun dikeluarkan dari sekolah. Kertas itu pun diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah yang memang tak suka. Sambil tersenyum memperlihatkannya ke Dapun. Dapun emosi melihatnya. Saat keluar ruangan, Dapun disambut kata-kata tajam dari Yusuf. Dapun marah dan mencoba memukulnya. Saat itu guru datang dan menghentikannya. Dapun berkata, saya kerja keras begini hanya untuk ibuku. Bukan kayak kau yang hanya demi kesombongan. Apa yang salah di mata kau? Mendengar itu pun Yusuf terdiam. Dapun pun hanya bisa pergi. Di rumah sang ibu berkata, mungkin sudah jalannya seperti ini. Dapun mencoba menghibur sang ibu. Ibu tenang saja. Dapun akan berusaha dan berubah. Dapun yang masih kesal berkata, ia tak akan sekolah lagi. Ayah benar, di sana hanya buang-buang waktu dengan teman yang tak bisa menerimanya sebagai anak perampok. Aku tak butuh itu, ucap Dapun. Ibu yang mendengarnya terkejut dan menatap anaknya kecewa. Dapun hanya diam. Dapunta yang masih tertekan akan keadaan memutuskan untuk meneruskan jejak ayahnya, menjadi pemimpin rampok harimau. Saat malam tiba Dapun bersiap melakukan aksinya yang pertama sebagai seorang pemimpin rampok. Baru mau mulai, ia dihentikan Yusuf yang menyusulnya. Dapun bertanya, ngapain kau ke sini? Yusuf balik bertanya, sedang apa kau di sini? Bukankah ini yang kau mau? Ucap Dapun. Yusuf berkata, ibumu pingsan di jalan. Dan sekarang di rumah sakit. Mendengar itu Dapun berlari dan tak jadi merampok. Di rumah sakit ia melihat ibunya yang terbaring dan masih kecewa. Ia minta maaf. Ibu berkata, dengan jadi seperti ayah bukan berarti ibu senang. Yang aku ingin kamu ikuti kata hatimu dan lakukan yang terbaik. Dapun diam hanya bisa mendengarkan. Dapun menyemangatkan diri ke sekolah lagi. Yusuf kini menerimanya dan berbaikan. Teman lain pun perlahan menerimanya kembali. Demi mendapatkan biaya sewa dan mengejar mimpinya, ia kini berlatih keras di bawah arahan pelatih, agar menang di lomba lari tingkat kabupaten. Sebelum hari perlombaan tiba, ia menjenguk ayahnya. Dapunta mengutarakan keputusannya. Ayah berkata, nama Dapunta adalah nama raja pendiri kerajaan dulu yang disukai semua rakyatnya. Harapan ayah jika kau jadi besar jangan lupa dengan desa dan negara. Ayah pun berjanji akan nonton perlombaannya. Hari pun tiba. Saat bersiap ia lihat ayah di depannya. Itu membuat semakin bersemangat. Perlombaan dimulai. Ia berlari sekuat tenaga. Terus berlari. Ia pun menang. Ia pun mengabari ibunya lewat telepon. Ibunya sangat bahagia dan bangga. Semua guru dan siswa pun juga bangga. Saat pulang ia lihat harimau di air terjun. Dapin panggil ayah. Ternyata ayah kabur dengan wujud harimau hanya untuk melihat perlombaan Dapunta sesuai janjinya. Film pun tamat.